Peter Lynch, sosok legendaris dalam dunia investasi, berhasil mengelola Fidelity Magellan dengan pertumbuhan yang mencengangkan hingga 2.800% selama 13 tahun. Apa rahasia di balik pencapaian ini? Ternyata, Lynch tidak hanya mengandalkan waktu pasar. Dia mengedepankan pentingnya pemilihan saham yang tepat sebagai kunci kesuksesannya. Ketika membahas tentang investasi jangka panjang, satu hal yang pasti, hasilnya jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan instrumen lain seperti obligasi atau deposito. Dalam hal ini, komposisi waktu memainkan peran krusial yang dapat menentukan hasil akhir investasi. Jadi, bagaimana pemahaman ini bisa dioptimalkan? Keberhasilan dalam berinvestasi bukanlah semata-mata tentang angka, ini juga tergantung pada pengalaman dan pengetahuan seseorang tentang perusahaan yang diinvestasikan. Memanfaatkan pengalaman pribadi ini bisa menjadi senjata rahasia dalam memilih saham yang tepat. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang benar-benar memperhatikan hal ini? Mari kita lihat contoh yang menarik. Seorang pemadam kebakaran menjadi jutawan, hanya dengan mengamati lingkungan sekitar dan perusahaan lokal di mana dia tinggal. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya pemahaman lokal dalam berinvestasi. Namun, apakah kita sudah cukup peka terhadap potensi yang terletak di sekitar kita? Riset dalam investasi seringkali dipandang rumit dan membosankan. Namun, perlu diingat, pemahaman terhadap produk dan industri yang sudah kita kenal dapat sangat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang bijak. Bagaimana jika kita mulai menjadikan riset ini sebagai bagian dari rutinitas kita? Namun, satu hal yang perlu diingat, pergerakan pasar tidak selalu mencerminkan kinerja perusahaan secara tepat. Memahami bahwa setiap perusahaan memiliki kisahnya sendiri dan potensi yang unik adalah kunci untuk mencapai investasi yang sukses. Jadi, apakah kita sudah siap untuk menggali lebih dalam? Dalam dunia saham, ada 5 kategori utama yang perlu kita ketahui. Fast growers, slow growers, cyclicals, asset plays, dan turnarounds. Masing-masing kategori ini meminta pendekatan dan ekspektasi yang berbeda. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki strategi yang tepat untuk masing-masing kategori tersebut? Perusahaan-perusahaan yang lebih kecil seringkali menyimpan potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan raksasa. Namun, jangan salah, beberapa perusahaan besar pun terus menemukan cara baru untuk tumbuh dan beradaptasi. Di sini, apa yang bisa kita pelajari dari dinamika ini? Ciri khas dari perusahaan yang tumbuh dengan cepat adalah lonjakan pendapatan yang signifikan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, penting untuk meneliti neraca keuangan perusahaan secara menyeluruh. Apakah kita benar-benar melakukan pengecekan ini sebelum menanamkan modal? Memahami siklus pendapatan perusahaan adalah langkah penting lainnya dalam proses investasi. Ketika pendapatan bertransformasi dari kondisi buruk menjadi baik, peluang untuk keuntungan yang signifikan bisa terbuka lebar. Namun, adakah kita cukup cermat untuk mengamati perubahan ini? Perusahaan yang tangguh harus menunjukkan arus kas yang sehat serta utang yang terkendali untuk mampu bertahan di tengah siklus yang menurun. Ini menjadi indikator kesehatan finansial yang krusial. Kita harus bertanya, seberapa baik kita mengenali tanda-tanda kesehatan keuangan ini? Keberadaan aset tersembunyi dalam perusahaan bisa memberikan dorongan signifikan pada nilai saham. Selain itu, nama dan reputasi perusahaan menjadi aset penting yang menarik minat investor. Di sini, seberapa dalam kita mendalami profil perusahaan sebelum berinvestasi? Pentingnya penelitian dan pengembangan tidak bisa dianggap remeh dalam mendongkrak pertumbuhan perusahaan. Inovasi produk dan efisiensi biaya adalah pijakan yang diperlukan untuk mempertahankan performa yang baik. Di samping itu, apakah kita memperhatikan seberapa besar perusahaan berkomitmen terhadap inovasi? Rasio harga terhadap laba, atau P/E ratio, adalah alat yang sangat berguna untuk menilai apakah saham sebuah perusahaan dianggap terlalu mahal atau murah. Pemahaman ini bisa menjadi senjata ampuh bagi investor dalam mengambil keputusan. Namun, apakah kita sudah akrab dengan analisis ini? Dividen seringkali menjadi indikator penting dari keberhasilan perusahaan dan dapat memberikan imbal hasil yang signifikan bagi pemegang saham. Namun, perusahaan yang tumbuh cepat biasanya memilih untuk tidak membayar dividen dan lebih memilih menginvestasikan kembali laba mereka. Seberapa pentingkah dividen bagi kita sebagai investor? Investasi pada perusahaan dengan arus kas yang kuat dan utang yang terkelola dengan baik bisa memberikan rasa aman dalam hal finansial. Ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup kritis dalam memilih perusahaan yang memiliki kriteria ini?
Perbandingan antara utang jangka panjang dan total kapitalisasi perusahaan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesehatan finansial. Utang yang tinggi dapat menjadi risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, seberapa jeli kita dalam mengevaluasi risiko ini? Laporan laba rugi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan mengelola pendapatannya. Hal ini menjadi penting dalam mengevaluasi strategi pertumbuhan dan efisiensi biaya. Apakah kita sudah membiasakan diri membaca laporan semacam ini? Memahami rencana perusahaan yang jelas sebelum berinvestasi sangatlah krusial. Rencana ini bervariasi berdasarkan industri dan perlu untuk menganalisis potensi risiko serta keuntungan. Adakah kita sudah menganalisis rencana ini dengan seksama? Mengetahui waktu yang tepat untuk membeli saham bisa menjadi kunci dalam meningkatkan peluang sukses. Hal ini terjadi saat potensi keuntungan lebih besar daripada risiko yang ada. Namun, seberapa baik kita dapat menilai waktu yang tepat? Risiko dalam investasi saham harus dikelola dengan cerdas. Kunci utama terletak pada meminimalkan risiko sambil memaksimalkan imbalan, terutama dalam investasi jangka panjang. Seberapa yakin kita dalam mengelola risiko ini? Reksadana ekuitas mengharuskan investasi dalam minimal 20 saham, yang bisa melindungi investor dari penurunan tajam yang mungkin terjadi pada satu atau dua saham saja. Dengan demikian, ini memberikan perlindungan terhadap risiko. Namun, sudahkah kita mempertimbangkan diversifikasi ini dalam portofolio kita? Meskipun reksadana menawarkan diversifikasi, tetap ada risiko nyata yang bisa menyebabkan kehilangan uang, dan ini tidak dijamin oleh pemerintah. Memahami risiko ini sangat penting bagi setiap investor. Apakah kita telah melakukan langkah yang tepat untuk membekali diri dengan pengetahuan ini? Melakukan penelitian untuk memilih reksadana yang sesuai dengan tujuan dan temperamen investasi kita adalah langkah yang sangat krusial. Ini bisa menentukan apakah investasi kita akan berjalan sesuai harapan atau tidak. Jadi, apakah kita sudah siap untuk melakukan penelitian yang menyeluruh? Dengan semua informasi dan strategi di atas,